Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikah acara yang berikutnya sambutan. Yang pertama sambutan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Seraman Barat kepada Bapak Langgeng, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan beserta jajarannya,
yang kami hormati para ketua majelis pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan, para pimpinan Ortom, Aisyah, NA, Pemuda, IPW, dan yang lain, Kepala TK, PAUD, Koper, Aisyah, Kecabangan Pekalongan, pimpinan cabang Aisyah yang kami hormati juga. Selanjutnya segenap warga dan simpatisan Muhammadiyah sekecabangan Pekalongan yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat luang waktu, sehingga bisa menghadiri daripada silaturahmi, kajian silaturahmi pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan yang saat ini di Masjid At-Taubah ataupun di pimpinan ranting Siraman Barat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita dambakan sahabatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jamaah sekalian, tentunya kami mewakili pimpinan ranting Muhammadiyah Siraman Barat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan. Merupakan sebuah kehormatan tentunya bagi kami bisa didahului, bisa silaturahmi dari keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan. Tentunya kami mohon maaf bila dalam penyambutan baik dari segi tempat maupun yang lainnya kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, segenap keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan, ingin kami laporkan di sini selaku pimpinan ranting Muhammadiyah Siraman Barat bahwasannya seperti biasa kajian di masjid kami, di Masjid At-Taubah, sampai puasa yang keberapa ini Pak? 9. Alhamdulillah yang ke-9 ini seperti biasa kami masih mengadakan kajian rutin, tapi waktunya ba'da subuh setiap suruh. Yang semula setiap Ahad ketiga sebulan sekali, ini selama Ramadan kami masih tetap mengadakan kajian rutin pada subuh setiap Ahad. Selain setiap Ahad ada kuliah subuhnya dari ustadz-ustadz muda kita dari kalangan kami. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, selain itu takjil ataupun nasi kotak untuk yang kami siapkan untuk jamaah masih juga tersedia. Sudah berjalan beberapa tahun masih tersedia di masjid kami, yaitu takjil nasi kotak itu dan teman-temannya yang lain. Selain itu Bapak Ibu jamaah sekalian, selama bulan Ramadan ini selain tadarus yang masih aktif sampai jam 10, kami kemarin dapat instruksi nggak usah pakai toa. Terpaksa kami di sini ngambil kebijakan sendiri pakai toa, tapi bukan membatasi sampai jam 10. Alhamdulillah masih konsisten sampai puasa yang ke-9. Kemudian di 10 terakhir Bapak Ibu sekalian,
ada di kami apa? Itikaf. Alhamdulillah meskipun masjid kami minimalis, yang itikaf dari dulu sampai sekarang masih konsisten di angka 25 orang, bahkan bisa sampai 30. Sampai anak-anak TPA itu saking senangnya Pak, ikut juga itikaf, nggak mau sahur di rumah, sahurnya di masjid. Kemudian di perjalanan Ramadan ini 1447 Hijriah ini juga kami upayakan untuk mendatangkan imam-imam dari luar, maksudnya dari luar Pekalongan, wilayah metro, imam-imam muda, dengan harapan Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang. Dengan harapan seperti itu, artinya kalau kita dulu terbiasa dengan kulhu sama kuliah dan imam-imam itu saja, sekarang eranya kan sudah lain. Mari kita sedikit ubah pola pikir kita, karena banyak yang muda-muda itu yang banyak bacaan yang lebih bagus itu, yang mudah-mudahan hafalannya lebih banyak itu. Makanya kita harus terbiasa, kita juga harus mengikuti eranya Gen Z sekarang Bapak Ibu ya. Meskipun terawihnya agak lama sedikit ya, kita tahan. Tapi alhamdulillah masih standar Ibu terawih di masjid kita. Kelamaan apa kurang cepat? Kalau kelamaan enak loh Bu. Kalau kelamaan tinggal duduk aja kalau nggak kuat, malah enak. Duduk aja kalau nggak kuat, daripada bersemut malah mencoreng pahala puasa kita kan. Itu tadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang sementara dapat kami laporkan. Terima kasih tentunya kepada segenap keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan serta pimpinan ranting sekecabangan Pekalongan yang telah bisa membersamai kami di masjid kami ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang berikutnya, sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah yang kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Maiwan Fatoni. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan beserta jajaran yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara pimpinan Ortum tingkat cabang yang sempat hadir pada kesempatan kali ini beserta anggotanya yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala AUM, SMA, SMP, NIM dan NIM Pekalongan dan NIM Purworejo yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah kecabangan Pekalongan, terkhusus pimpinan ranting Siraman Barat yang saat ini ketempatan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan saya hormati.
ibu-ibu pimpinan ketua pimpinan cabang Aisyah beserta ranting Aisyah se-Pekalongan yang juga semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali pada rangkaian Safari Ramadan pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan yang alhamdulillah saat ini sudah memasuki ke ranting yang ke-6 dan akan kita lanjutkan kembali sampai dengan seluruh ranting bisa terdatangi. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sampai dengan akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ranting siraman barat ini adalah ranting ragil atau yang muncul terakhir dari ranting-ranting yang ada. Ini adalah pecahan dari Siraman dan Pekalongan, sepertinya begitu. Karena dulu jamaahnya kayaknya dulunya ke Nurul Iman ya. Kemudian pecah ke sini, tapi desanya sudah Siraman. Desanya sudah Siraman. Meskipun demikian, ini juga secara administratif juga ternyata ini ada laporan sampai saat ini ranting Siraman Barat itu belum tercatat. Nah, gitu. Jadi pengajuannya apakah sudah dikirimkan untuk SK SK pendiriannya apakah sudah atau belum? Karena SK pendirian untuk ranting itu akan dikeluarkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Sudah saya laporkan setahun yang lalu. Oke, sudah turun belum Mas? Belum. Oh, belum dikeluarin. Ya, artinya secara administratif tadi ada laporan dari cabang bahwa belum ada surat turun untuk SK-nya. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa ini sangat penting? SK pendirian ini digunakan ke depannya itu sangat dibutuhkan oleh masing-masing ranting. Jadi kembali kepada teman-teman ataupun bapak-bapak ranting Muhammadiyah Aisyah yang sekecabangan Pekalongan, mulai saat ini didata kembali atau diingat-ingat kembali, masih tersimpankah surat SK pendirian ranting masing-masing? Nah, kalau tidak ada, segera diurus kembali, diajukan kembali melalui pimpinan cabang. Nanti pimpinan cabang akan meneruskan ke pimpinan daerah dan akan dikeluarkan. Karena di zaman era sekarang ini nantinya itu pimpinan ranting Muhammadiyah yang ada itu juga bisa akan mendapatkan pembagian dari hasil dari iuran warga Muhammadiyah, iuran dari pembuatan KTM, kartu tanda Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu akan langsung dikirimkan ke ranting masing-masing jika memang ranting itu mendaftarkan dan terdaftar secara resmi di pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian pembuatan nom NBM itu sudah nggak lagi ngajukan buat surat kemudian dikirimkan ke PP ke wilayah kemudian dikirimkan ke PP terus kemudian dikeluarkan kartunya, enggak. Sekarang sudah zamannya digital, semua orang bisa mendaftarkan NBM melalui HP-nya masing-masing dengan aplikasi namanya aplikasi Masa. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa mendownload di HP-nya aplikasi Masa. Nah itu. Kalau kemudian nanti ternyata warga ranting dari Siraman Barat ini mau daftar, ketika nyari rantingnya itu nggak ada, ayo iso daftar lewat melalui mengakui ranting di sebelahnya, gitu. Nah, aku dari ranting
siraman timur atau nanti siraman dari Pekalongan dan sebagainya. Tapi kemudian nanti di situ di aplikasi itu setelah kemudian mengisi form segala macam kan harus bayar tuh, harus transfer. Nah duitnya itu ditransfernya ya ke rekening PP, yang kemudian rekening ranting itu tadi harus punya rekening juga, ranting juga harus punya rekening. Nanti sama PP setelah kita kirim ke nanti ada pembagiannya dari PP berapa persen, kemudian turun ke wilayah juga langsung ditransfer, dapat juga sampai cabang juga dapat. Nah paling banyak itu di ranting. Maka kalau Bapak Ibu ranting itu nantinya itu tidak terdaftar, orang duwe rekening yang akhirnya terus kemudian pembagian dari hasil itu tadi itu tidak bisa masuk, tidak bisa untuk menghidupi ranting kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Secara kegiatan untuk ranting siraman barat ini alhamdulillah sepertinya melebihi dari ranting-ranting yang sudah ada gitu ya Ketua ya. Jadi aktivitasnya itu saat ini sudah bagus sekali dan mungkin bisa jadi ranting-ranting yang sepuh-sepuh itu, ranting-ranting lama itu mungkin bisa belajar dari ranting siraman barat ini untuk sisi kegiatan. Jadi sayang kalau nantinya kemudian ternyata secara administratif ini tidak segera diurus dan diselesaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan saat ini alhamdulillah juga pada periode ini aktivitasnya juga luar biasa. Beberapa kegiatan sudah kita laksanakan secara rutin, baik itu pengajian, kemudian rapat-rapat, dan kemudian juga yang lainnya. Termasuk salah satunya adalah perkembangan aula kita, sekolah-sekolah kita juga bagus. Dan saat ini yang masih dalam proses pembangunan adalah MIM Pekalongan. MIM Pekalongan saat ini melanjutkan pembangunan kembali untuk lantai yang kedua. Ini sudah mulai cor, dan itu juga masih butuh bantuan untuk kita bisa para dermawan untuk bisa bagaimana itu sekolah kita itu bisa segera terselesaikan, dan tentunya anak-anak kita yang bersekolah di situ itu juga lebih nyaman dalam menjalankan aktivitas pembelajaran di sekolah. Selain itu juga nanti akan menjadi kebanggaan kita Muhammadiyah di Pekalongan. Pekalongan ini adalah salah satu dari cabang dari Kecamatan Lampung Timur, tapi di pinggiran penyangga kota metro. Harapan kita, nah kalau sekarang itu kita melihat kota metro itu, Muhammadiyah metro itu mau mendirikan sekolah Muhammadiyah mau model apa aja, SD, MIM, mau bagaimanapun itu jadi cacian orang, jadi inceran orang. SD Muhammadiyah itu sudah nolak-nolak, padahal juga bayarnya orang murah. Anak saya yang pertama dulu itu SD Muhammadiyah itu per bulannya cuma 150.000. Sekarang anak saya yang kedua ini selisihnya itu 9 tahun umurnya, itu sekarang sudah SPP-nya 250.000. Dan itu setiap angkatan itu naik terus. Dan itu bukan kok terus kemudian makin mahal itu makin muridnya habis, itu enggak. Tapi malah makin banyak. Dan inden. SD Muhammadiyah di Metro itu sudah inden. Jadi tes sekarang, tahun ini bayar sekarang, daftar ulang 7 juta, 8 juta, dan 10 juta. Kemudian masuknya masih tahun depan. Jadi setahun itu tadi duit yang untuk daftar ulang itu tadi itu sudah harus masuk. Kalau nggak daftar ulang pada tahun itu, maka dia gagal. Gitu. Nah kan lumayan kan sudah gitu. Nah ini kalau Pekalongan itu bisa begitu kan ya juga, alhamdulillah kita berharap begitu. Tapi fasilitas juga harus terpenuhi, kemudian yang lainnya juga harus terpenuhi.
Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk selanjutnya mungkin eh, dalam putaran ini akan kita laksanakan, akan kita sampaikan informasi-informasi dari cabang. Maka Bapak Ibu pimpinan ranting dan jamaah diharapkan untuk tetap mengikuti kegiatan roadshow ini sampai dengan selesai. Jadwalnya sudah di-share dan nanti perkembangan-perkembangan informasi akan kita sampaikan. Mungkin itu saja, dan terakhir adalah ucapan terima kasih kepada pimpinan ranting Siraman Barat yang sudah menyediakan tempat dan sarana serta yang lainnya untuk kegiatan kita pada hari ini. Semoga ini adalah ajang silaturahmi kita dan bisa kita manfaatkan, kita teruskan sehingga Muhammadiyah khususnya cabang Pekalongan dan dengan ranting-rantingnya akan semakin tumbuh besar beserta aum-aumnya dan sesuai dengan impian kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, bila bisa billah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang berikutnya adalah acara inti. Waktu masih ada sekitar setengah jam. Kepada Bapak Ustadz Danang disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan beserta Pleno, yang kami hormati pimpinan Ortom, baik itu Aisyah, NA, IPM, kemudian yang kami hormati pula pimpinan dari AUM kita SMA, MI, dan ranting Siraman Barat yang hormati, dan pimpinan atau ketua takmir Masjid At-Tauban yang hormati, dan seluruh Bapak Ibu jamaah pengajian yang disolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan. Di antara kenikmatan yang bisa kita rasakan saat ini yaitu nikmat sehat, kesempatan, dan nikmat iman dan Islam. Yang nikmat inilah yang sangat berharga, dan tentunya kita berharap pada Allah SWT nikmat iman dan Islam ini bisa bersama kita sampai akhir hayat kita, sampai menutup mata kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan pada kesempatan sore hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan istilahnya nasihat untuk saya pribadi, ya, dan tentunya nasihat untuk
kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sudah disampaikan oleh beberapa ustadz dan sering disampaikan ketika bulan Ramadan bahwa kita sudah mengetahui keutamaan di bulan Ramadan. Jangan sampai detik ini kita mengetahui keutamaan di bulan Ramadan. Sudah paham nih Bapak Ibu ya? Keutamaan di bulan Ramadan sudah paham belum? Belum ya? Masa belum paham. Kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai mobil yang bagus dengan mobil yang butut jelek, perawatannya bagus yang mana Pak? Nah, pasti yang bagus ya, karena tahu dia mobilnya bagus. Kalau yang jelek mungkin sampai sak geleme. Contohnya motor aja lah, motor yang bagus sama motor yang jelek itu perlakuannya sangat berbeda sekali. Nah, ini kita harus tahu kalau bulan Ramadan ini di antara 12 bulan inilah bulan yang terbaik gitu. Bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan. Itu harus kita tahu. Maka kalau kita tahu bulan ini bulan yang sangat mulia, maka kita senantiasa harus berhati-hati dan terus kita menjaga supaya kita jangan berbuat maksiat dan terus kita melakukan perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Ada beberapa hal keutamaannya. Nanti sebelum masuk materi ini, ada beberapa keutamaan bahwa bulan yang pertama, bulan Ramadan itu melebihi jihad, ya. Pahalanya itu melebihi jihad. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar kisah ya. Ada dua orang sahabat ketika sebelum hijrah ke Madinah, kedua sahabat itu masuk Islam. Kemudian ikut hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Dalam kehidupan sehari mereka beribadah masing-masing. Sahabat yang pertama ini ikut di medan peperangan. Ya. Kemudian beliau wafat di medan jihad. Kemudian sahabat yang satu tadi, setahun setelah sahabat itu meninggal dunia. Nah, ketika itu Thalha bin Ubaidillah itu bermimpi. Ketika di dalam mimpinya itu dia melihat dua orang sahabat itu di depan pintu surga. Kemudian dia melihat sahabat yang mati duluan itu dan sahabat yang mati terakhir setelahnya. Ternyata malaikat itu memanggil masuk duluan itu sahabat yang kedua, mati yang tidak jihad. Kemudian baru sahabat yang kedua. Nah, kemudian keesok hariannya Thalha itu bingung kok bisa. Padahal jihad itu amalan yang tertinggi. Kemudian dia bercerita kepada para sahabatnya, kok bisa si fulan lebih masuk duluan. Kemudian terdengarlah berita itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, apa yang kalian risaukan? Kemudian diceritakan itu bahwa kenapa sahabat yang pertama yang mati jihad itu malah terakhir dipanggil masuk surga dibanding sahabat yang terakhir. Kemudian ditanyalah, apakah sahabatmu yang masuk duluan masuk surga itu mendapatkan Ramadan? Ya, dia mendapatkan Ramadan karena setelah setahun itu mendapatkan Ramadan. Nah, itulah dia amalan, bahwa amalan di Ramadan itu bagaikan antara langit dan bumi pahalanya. Maka dari situ
Keutamaan di bulan Ramadan itu pahalanya itu melebihi orang jihad Abu Syariah. Dari kisah di situ, kalau mimpinya seorang sahabat Tolha itu bukan mimpi ya Pak ya, bunga tidur ya. Kalau kita mimpi itu ada yang boleh diceritakan sama boleh diceritakan. Kalau mimpi yang boleh diceritakan itu ya mimpi yang baik, yang bunga tidur tadi itu. Tapi kalau mimpi yang karena godaan setan itu, misalkan mimpi ketemu gendruwo ya, ketemu apa lah, pocong, kemudian ketemu macam-macam itu, kemudian naik motor ngebut nebung jurang, itu mimpinya dari setan. Tapi kalau mimpi yang baik itu bisa diceritakan kepada orang yang terpercaya, ya, orang terpercaya. Bapak sekalian, nah kemudian yang kedua, keutamaan di bulan Ramadan itu, bulan Ramadan itu bulan amnesti, bulan ampunan. Jadi di setiap ketika kita sahur itu jelas Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang senantiasa meminta ampunan di waktu sahur. Maka kalau misalnya ketika sahur diselakan waktu nih, ketika mau sahur itu ya mungkin setengah jam dari sahur, setengah jam sebelum azan sahur, kemudian kasih waktu 5 menit atau berapa kita berdoa mohon ampun kepada Allah ya. Kemudian ketika kita berpuasa, puasa itu doanya juga mustajab, maka kita senantiasa untuk berdoa terus mohon ampun. Ketika mau berbuka doa mustajab. Semua insya Allah di bulan Ramadan itu sangat luar biasa untuk kita berdoa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW sabda celaka bagi orang yang mendapati Ramadan tetapi dia dosanya tidak diampuni selama bulan Ramadan. Ketika kita tarawih ya, kalau mansoma Ramadana itu kan puasa, yang mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan mengharap dengan beriman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini dosa yang telah lalu itu bukan patokan setahun yang lalu ya Pak ya. Ini dosa yang sudah mungkin bertahun-tahun yang kita lakukan, itu bisa jadi mungkin bisa diampuni di Ramadan tahun ini. Mungkin Ramadan tahun lalu tidak diampuni, bisa jadi tahun Ramadan tahun ini kita dengan tulus mengharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diampuni, dan itu insya Allah bisa diampuni oleh Allah SWT. Nah kalau yang puasa Syawal kan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini kalau ini dosa yang sudah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu pertamanya adalah bulan Ramadan itu bulan diskon atau apa namanya istilahnya? Obral pahala. Kemarin Ustaz Samsul sudah menyampaikan ya Pak, bulan Ramadan itu bulan obral. Jadi pahala yang dilipat gandakan. Kita tahu bahwa puasa itu bukan untuk kita tapi untuk Allah. Allah yang memberi balasan langsung. Nah, kalau kita tahu sudah keutamaan itu, maka ya kita mari kita untuk senantiasa untuk berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam apa? Dalam ibadah kita tingkatkan, berlomba dalam sedekah kita tingkatkan. Dan ibadah-ibadah sunnah lain, sholat rawatib ya, sholat duhanya kita kerjakan, ya kita kerjakan terus supaya kita bisa maksimal dalam Ramadan ini dan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Bapak, Ibu, jamaah oleh yang sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang sore hari ini saya akan menyampaikan ya, berkaitan dengan
kebahagiaan. Kalau Ustadz Samsul kemarin sore menyampaikan itu hati yang baik itu seperti apa, sudah disampaikan. Kemarin ada berapa Bu? Ada 6 ya. Ada 6. Nah, ini saya akan menyampaikan 7 kebahagiaan, indikator kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ini yang menyampaikan ini adalah sahabat Nabi, ya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu Pak, kenal sama Ibnu Abbas? Kenal bukan? Bukan kenal ya, baru pernah ketemu. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia perawi hadis, dia sekitar 1660 hadis yang termuat di Bukhari dan Muslim. Jadi insya Allah beliau menyampaikan itu dengan sahih. Dan dia seorang ahli tafsir Quran juga. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa indikator kebahagiaan itu bukan mata-mata, parameternya adalah harta. Sepakat betul ini? Oke. Kebahagiaan itu parameternya bukan harta, bukan materi. Jadi parameter kebahagiaan itu letaknya di hati kita. Maka Bapak Ibu sekalian, indikator yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Walaupun syakirun. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu senantiasa kita bersyukur. Bersyukurnya seperti apa? Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya itu yang pertama kita meyakini dalam hati bahwa pemberian kenikmatan ini berasal dari Allah. Yang kedua kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ya kita amalkan. Amalkan dengan apa? Kalau kita mempunyai harta yang lebih, maka kita berbagi kepada saudara kita yang tidak mampu. Menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Itu wujud syukur kita. Kemudian kalau kenikmatan itu berupa kesehatan pada diri kita, maka gunakanlah kesehatan itu untuk kebaikan-kebaikan, untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam ayat 7 bahwa wa ittaqana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu, dan apabila kalian kufur atau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar amatlah pedih. Kemudian yang kedua, indikator kebahagiaan yang kedua adalah istri salehah. Istri salehah. Nah, dari Ibnu Abbas menyampaikan bahwa sebagaimana sabda hadis Nabi, ad-dunya mata'u wa khairu mata'id dunya mar'atus salihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Bapak-bapak turun punya istri yang solehah? Nah, sangat senang ya, harus senang. Kemudian tercermin juga di surat An-Nisa, ya. Ini berita gembira untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu, berita gembira itu di surat An-Nisa, ya. Bahwa jika seorang wanita ya selalu
menjaga, ini di dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban, bahwa jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, kemudian dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Nah, ini untuk ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, melaksanakan puasa Ramadan, kemudian taat kepada suami, ya, kemudian menjaga kemaluannya atau menjaga dari zina, maka oleh Allah SWT dipersilahkan untuk memilih surga dari pintu manapun. Insya Allah Ibu ya, mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah ini. Waktunya tinggal 10 menit ya. Cepat ya. Baik, lanjut ke selanjutnya. Indikator yang ketiga adalah memiliki anak-anak yang soleh, waladun salih. Bahwa dalam Islam itu anak soleh itu merupakan indikator kebahagiaan bagi orang tua. Kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai anak yang solih, yang alim, terutama kita yang sebagai orang tua ini itu sangatlah senang karena anak kita soleh. Maka dengan investasi ke anak ini, maka tidak semua anak itu menjadi investasi, Pak. Mungkin ada beberapa saudara kita yang mempunyai anak itu tidak semuanya soleh. Mungkin apa betul Bu? Sak janjang kuwi sapi kabeh apa ana sing boten. Ya, kadang sak janjang iki mesti ana sing elek ana sing apik. Ana sing cilik ana sing gedhi itu. Maka di sini dikatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa anak-anak itu bisa menjadi penyejuk hati orang tuanya, bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi fitnah, bahkan musuh bagi orang tuanya. Ini anak yang pertama. Anak yang pertama menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya adalah di surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, ya Tuhan kami, ini doa, ini kita senantiasa berdoa ya. Doa untuk supaya mempunyai anak yang menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua itu anak sebagai perhiasan dunia. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak itu menjadi fitnah atau ujian. Sebagaimana Allah berfirman di surah At-Taghabun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kemudian yang keempat, anak itu menjadi musuh. Ini terangkan di surat Al-Mu'min ayat 14. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Pak, ada 4. Anak itu bisa sebagai penyejuk, bisa menjadi perhiasan dunia,
bisa menjadi fitnah kita, ujian kita, bisa menjadi musuh kita. Maka sebagai diri kita sebagai orang tua, maka didiklah anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Disekolahkanlah sekolah yang benar-benar ya melebihkan nilai-nilai agamanya supaya mempunyai akhlak yang baik. Kurang 3 menit lagi. Baik, yang keempat, 3 lagi ya. Indikator yang keempat adalah memiliki tetangga yang baik dan lingkungan yang kondusif. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa indikator memiliki tetangga yang baik itu merupakan kebahagiaan diri kita. Ibu-ibu nek duwe tetangga apik seneng apa mboten? Seneng ya. Nek tetanggane rusui kira-kira seneng apa mboten? Seneng ya. Nah, ini indikator. Kalau kita mempunyai tetangga yang baik, saling berbagi, saling memberi nasihat, itu insya Allah akan menjadi kebahagiaan diri kita menjadi orang yang senantiasa hidup sosial. Kemudian yang kelima, indikator yang kelima adalah mempunyai harta yang halal. Jadi Bapak Ibu sekalian, harta halal ini akan memberikan keberkahan dalam kita. Keberkahan itu apa? Dia akan menambah kebaikan. Tetapi kalau harta yang haram yang kita berikan untuk keluarga kita, untuk diri kita makan, maka itu akan memberikan noda hitam di hati kita, maka itulah kemaksiatan dan itu akan memberikan penutup diri kita. Maka harta haram itu menjadi hijab dalam kita berdoa mungkin tidak dikabulkan karena ada hijab, karena kita memakan harta haram. Mempunyai hijab susah untuk diberi nasihat juga. Maka kita usahakan mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan diri kita. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, semangat memahami ilmu agama, tafaqquh fiddin. Bahwa seorang mukmin, seorang muslim terhadap agamanya itu harus senantiasa kita untuk memahami, mempelajari, mendalami agama kita. Tentunya dengan kita bertolabul ilmi ini itu dalam rangka kita untuk mendalami ya. Untuk menambah ilmu kita supaya kita lebih paham tentang agama. Kalau di Siraman Barat ini sering kajian setiap hari Ahad, kajian suruh, kemudian kajian bulanan sebagainya. Nah itu dalam rangka kita untuk memahamkan diri kita untuk dalam ilmu agama. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 138, "Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin." Al-Quran itu suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mempunyai Al-Quran, maka kita harus senantiasa terus mentadabburi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, supaya kita bisa memahami agama dengan sempurna. Kemudian yang ketujuh, indikator yang ketujuh, umur dan waktu yang barokah. Bagi seorang muslim, tiap satu waktu itu sangatlah berharga, bermakna. Karena waktu itu tidak akan bisa kita ulangi. Ya. Masa lalu itu tidak akan kita ulangi, dan masa yang akan datang itu juga kita tidak akan tahu. Maka setiap waktu, setiap detik seorang muslim itulah sangat berharga. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat berharga untuk kita. Bisa jadi bulan Ramadan tahun depan kita tidak berjumpa karena kita tidak tahu. Ya. Mungkin kemarin di Siraman kemarin ada kecelakaan ya Pak ya. Nah, itu jadi kita nggak tahu juga itu seperti apa korbannya. Ya.
Ya kita tidak tahu, wallahu alam, apa yang terjadi kita setahun yang lalu, maka waktu itu sangatlah berharga. Maka seorang yang panjang umur itu belum tentu berkah umurnya. Sesuai hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka orang yang dipanjangkan umurnya, kemudian baik amalnya, itulah orang yang berkah umurnya. Tetapi kalau semakin tua kok semakin kesan ibadah, semakin tua kok semakin ora jelas ning ibadah, itu berarti belum berkah umurnya. Maka Bapak sekalian, kita masih diberikan umur ini, ya sisa umur kita tidak tahu. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan umur yang barokah yang dikatakan oleh Nabi tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah habis jatahnya untuk tausiah, saya ada 5 door prize Pak. Saya tadi bawa door prize ya. Ini saya mau tanya, yang bisa jawab ngacung, itu dapat door prize. Ya, siap-siap ya. Pada tahun keberapa perintah puasa itu diturunkan? Hijriah, tahun Hijriah berapa? Tahun keberapa, Cung? Hah? Masa boleh sakit lah? Ada anda. Yang mudah aja. Siapa sahabat tadi yang bermimpi 2 orang tadi, namanya siapa? Tolha? Tolha bin Ubaidillah. Atau ya? Makanya buka saja di sini. Sebutkan 4 saja dari 7 indikator tadi kebahagiaan dalam diri kita. 4 saja. Ya. Terus? Kemudian apa ini? Apa tadi mau? Itu apa? Karena itu sebagai ada 4 tadi ya. Ngaco Bu. Monggo Ibu ngaco. Ya, pakai umroh gratis setelah memutus nanti. Ya pun ya. Ya mangke Ibu anu. 1 ya. Pun ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Nanti ada 2 silakan buat sinten ngawon mboten nom-nom. Oke. Mungkin itu Bapak sekalian, mohon maaf kalau ada khilaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kalian yang